Saudara, saya tiba di kawasan industri modern Cikande. Saya akan melakukan investigasi untuk kemudian mencari tahu apa sesungguhnya penyebab dari paparan radioaktif cesium-137 ditemukan di salah satu perusahaan di dalam kawasan industri modern Cikande. Tapi sebelum itu saya akan kembali jelaskan duduk persoalannya, saudara. Pada tanggal 19 Agustus 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA memvonis produk udang beku dari Indonesia terkontaminasi radioaktif cesium-137. Hal ini menjadi temuan serius lantaran cesium-137 adalah unsur radioaktif yang memancarkan radiasi serta berpotensi sebabkan mutasi DNA, kanker, hingga kematian dan baru dapat terurai dalam kurun waktu 30 tahun. Bahkan Senator Partai Republik dari Louisiana, Amerika Serikat John Kennedy mengatakan mengkonsumsi udang impor asal Indonesia yang terkontaminasi radioaktif dapat mengubah seseorang menjadi monster atau alien karena mutasi sel yang terjadi. The FDA found that raw frozen shrimp from Indonesia was being sold in Walmart. If you eat it, how could you end up looking like the alien in the Alien? Because the shrimp was radioactive. Menindaklanjuti temuan FDA pada tanggal 21 Agustus 2025, pemerintah hentikan kegiatan operasi PT Bahari Makmur Sejati, perusahaan pengekspor produk udang beku terkontaminasi radioaktif ke Amerika Serikat. Pemerintah pun melakukan investigasi. Pada tanggal 12 September 2025, pemerintah menyegel pabrik PT Peter Metal Technology atau PT PMT di kawasan industri modern Cikande yang diduga menjadi sumber paparan radiasi cesium-137. PT PMT adalah sebuah industri peleburan logam atau stainless steel yang hanya berjarak kurang lebih 3 km dari PT BMS. Diduga aktivitas industri di PT PMT mencemari produk udang beku di PT BMS melalui udara. Lalu pada tanggal 30 September 2025, pemerintah menetapkan kawasan industri modern Cikande berstatus area kejadian khusus pencemaran radiasi cesium-137. Hasil investigasi pemerintah menemukan 22 pabrik di kawasan industri modern Cikande terkontaminasi cesium-137, ditambah 12 area di sekitar perumahan warga juga turut terkontaminasi. Dan pada tanggal 13 Oktober 2025, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menegaskan status penanganan kasus penyebaran radioaktif cesium-137 telah dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan oleh Bareskrim Mabes Polri. Saudara, saya akan tunjukkan, itu adalah portal pendeteksi radiasi, yang artinya adalah bahwa setiap kendaraan-kendaraan besar yang kemudian akan keluar dari kawasan industri modern Cikande, ini akan dideteksi terlebih dahulu apakah mengandung unsur radioaktif cesium-137 atau tidak. Saya akan coba lebih mendekat, saudara. Ini adalah proses pengecekan dengan menggunakan portal pendeteksi radiasi yang dilakukan oleh Korps Brimob dan juga Gegana. Ini pos pemeriksaan kontaminasi radioaktif cesium-137. Saya akan coba masuk lebih ke dalam, saudara, untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kawasan industri modern Cikande. Saudara, kawasan industri modern Cikande ini berdiri di atas lahan kurang lebih 3.000 hektar dan memang ada 300 industri di dalamnya, tidak hanya peleburan logam. Dan yang menarik, saya akan tunjukkan salah satu perusahaan yang membuat perlengkapan. Apakah kemudian ini menjadi perhatian pemerintah? Karena sebelumnya pemerintah juga mengatakan bahwa kontaminasi yang terjadi dari cesium-137 terjadi melalui airborne ataupun melalui paparan udara. Saudara, selain pabrik perlengkapan di kawasan industri modern Cikande, saya akan tunjukkan, ini adalah salah satu pabrik besar yang kemudian ada di kawasan industri modern Cikande yang berada di satu lingkungan dengan pabrik peleburan logam. Saudara, saya berada di Kampung Sadang, Desa Sukatani, di sekitar area kawasan industri modern Cikande yang saya akan tunjukkan, saudara. Salah satu bagian di dalam sana adalah
zona merah karena ditemukan material yang kemudian terpapar radioaktif cesium-137, dan saat ini saya juga sudah menggunakan beberapa alat pelindung seperti masker, karena nanti saya akan coba masuk ke dalam, saudara, untuk kemudian melakukan proses dekontaminasi. Tapi untuk mengetahui seperti apa nanti jalannya proses ini, saya akan tanyakan secara langsung kepada Pak Rasio Ridho Sani, Deputi Bidang Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup. Pak Ridho, terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih. Pak, saya izin konfirmasi, betul di dalam sana menjadi salah satu titik yang masuk ke dalam zona merah, Pak? Ya, ini salah satu titik yang termasuk zona merah, yang kami sebut titik B. Oke. Ya, di dalam pemeriksaan awal, kami menemukan di lokasi ini tingkat radiasi permukaan itu mencapai 10.000 mikrosievert. 10.000 mikrosievert? Ya, ini satu titik. Normalnya berapa mikrosievert, Pak, untuk kemudian menjadi batas aman untuk manusia? Ya, background itu, dikatakan background, kita mendapatkan background itu 0,5 mikrosievert. Artinya, mohon maaf, bisa dikatakan 20.000 kali tingkat pencemaran radioaktifnya di satu titik ya, Pak, ya? Tingkat radiasi. Yang kemudian ditemukan material itu. Ada kurang lebih 12 lokasi lainnya di luar dari kegiatan industri ataupun perusahaan yang memang kita temukan adanya tingkat radiasi yang tinggi, ya, yang kita namakan, kita klasifikasi sebagai zona merah. Oke, saya akan coba masuk ke dalam, saudara, tapi tentu harus mengikuti instruksi dari pihak terkait. Salah satunya adalah menggunakan APD, ya, seperti yang sudah digunakan juga oleh para petugas kita. Boleh kita mulai mungkin, Pak, briefingnya, Pak? Saudara, saya bersama dengan Satgas Pengendalian ataupun Penanganan Paparan Radiasi Cesium-137 akan coba masuk ke dalam, saudara. Tadi teman-teman yang pegang survei meter ini adalah teman-teman yang nanti bisa kasih tahu bapak-bapak berapa laju dosis yang akan terukur ketika bapak masuk ke dalam sana. Oke. Jangan jauh-jauh, maksud saya dari teman-teman di sana, karena kita nggak pengen bapak-bapak yang masuk dapat laju dosis berlebih. Oke. Kita akan coba masuk, saudara, dan mendekat ke zona merah yang kemudian menjadi titik ditemukannya paparan radiasi cesium-137 dengan angka yang cukup tinggi. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada survei meter yang kemudian dibawa alat untuk kemudian mendeteksi seberapa tinggi radiasi yang ada di lokasi tersebut. Pak Roy, mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak, sebelumnya ini area apa, Pak? Ya, ini area lapak. Waktu kita temukan itu ada lapak, tempat penampungan, ya, dari slag kelihatannya. Kemudian kita lakukan proses pemeriksaan, slagnya tinggi, ya. Ini merupakan material. Untuk ini apa, Pak? Ini material hasil dekontaminasi, Pak. Ini material dekontaminasi? Ya. Artinya, saya tekankan lagi, ini material yang kemudian terpapar radiasi? Ya. Nah, yang tadi kan pas saat mereka membersihkan, kan disurvei itu. Disurvei, kemudian dilihat radiasi tinggi diambil. Nah, kemudian dibawalah ke PT PMT, dan kita juga menggunakan truk khusus, ya. Truk yang sudah kita lapiskan, truk tertutup, kita lapiskan dengan timbal. Ini tidak boleh terlalu dekat, ya? Ya, karena tinggi ini. Oke, mungkin bisa ditunjukkan, Mas. Saya akan tunjukkan. Ini sudah meningkat, ya, nilainya, ya. Mikrosievert per jam. Oke. 3 mikro, ya. Oke. 4, ya? Ya. Oke, dan ini juga saya sudah mendapat satu dosis lah, ya, mungkin sederhananya. Memang slag ini bentuknya seperti ini, Pak Roy? Slag itu kayak batu-batuan. Batu-batuan, ya? Nah, kalau ini bercampur, ya. Mungkin sejenis limbah. Ya, slag itu adalah limbah dari peleburan logam yang memang bentuknya seperti kerikil atau batu, gitu. Jadi kalau kita lihat secara langsung, ya, kita tahu seolah ini batu ataupun kerikil yang nggak besar, itu slag, gitu. Ini untuk lokasinya? Ya. Oke. Jelaskan, Mas. Ya. Jadi di sini tuh udah kita lakukan dekontaminasi dengan cara kita mengeruk material terkontaminasinya. Oke. Nah, karena material ini tadi seperti yang Bapak katakan tuh bentuknya batu atau slag, dia itu nggak mengkontaminasi sekitar. Jadi selama material ini bisa kita ambil dan kita masukkan ke dalam karung situ, radiasinya itu sudah langsung menurun, mendekati angka radiasi alam gitu. Oke. Dan ini sekarang posisinya memang agak lebih tinggi dari background. Kalau backgroundnya tadi 0,5 mikro, sekarang posisinya di sini adalah 2 mikro per jam. 2 mikro per jam? 2 mikro per jam. Jadi memang belum sampai background, tapi sudah masuk batas. Sudah jauh dari kadar sebelumnya, ya? Iya, jauh. Sudah turun 10.000 kalinya mungkin, ya. Saya boleh tunjukkan sedikit, ya, Pak, ya? Ini adalah area yang sebelumnya ditemukan
sejumlah material ataupun slag yang kemudian terkontaminasi oleh cesium 137 dan menjadi satu dari 12 lokasi di kawasan industri modern Cikande yang terpapar radioaktif. Saya boleh masuk lebih dalam, Pak? Jangan, bawa kontaminasi ya. Oh, Jadi oke. hanya petugas lah yang bisa masuk. Oke, hanya petugas yang bisa masuk ya? Ya, mereka tuh memang petugas ya. Oke, saya akan tunjukkan saudara. Mungkin bisa dijelaskan, Mas, ini artinya? Laju dosisnya itu dia meningkat, kalau ada bunyi ini laju dosisnya dia ada peningkatan. Oke. Nah, nanti misalnya kita menemukan material terkontaminasi dari peningkatan laju dosis ini, tadi yang sudah kita keruk dan kita masukkan ke dalam wadah ini Oke. untuk disimpan. Angkanya ini? Ini adalah angka dosis per jam, laju dosis jadinya dia. Oke. Jadi 20 mikrosievert per jam itu kan 100 kali, kira-kira 100 kali background lah. Gitu. 100 kali dari kadar aman ya. Saya ingin tanya lagi, Pak, bahwa tadi kan ini adalah lapak ya, Pak ya? Ya, lapak. Lapaknya ini milik siapa, Pak? Ya, ada orang, milik orang. Ada milik orang ya, Oke. lapaknya. Milik masyarakat umum. Ya, Fungsinya memang untuk membuang limbah atau? ya, dia mereka menempatkan lapak ini ya untuk beberapa kegiatan mereka, untuk limbah dan sebagainya. Ya. Pengepulauan barang bekas. Ya. Untuk Limbah mata dan- pencarian atau seperti apa? Ya, Sampingan? mata pencarian mereka. Oh, oke. Pembuatan limbah ataupun barang bekas lah ya. Oke. Lapak. Limbahnya didapat dari pabrik-pabrik? Ya, ini kan sedang kita dalamin ya. Tadi kan kita tahu bahwa kalau itu slag kan tentu berasal dari kegiatan peleburan logam. Oke. Ya, tidak ada sumber lain. Itu dari mana peleburan logam mana ya sedang didalami. Sedang didalami. Ya. Salah satu yang paling kuat mengarah ke PT PMT. Ada PMT, ada juga di PT Vita. PT Vita. Nah, tapi kita lihat lokasi ini dari mana kita sedang dalamin. Bahwa ini kan di daerah Lapak, Pak Roy. Nah. Bagaimana dengan material yang kemudian ditemukan di area rumah warga? Ya, tadi kami sampaikan kan ada 2 lokasi yang kami temukan di dekat rumah warga. Ya. Untuk itu kami melakukan langkah-langkah ya untuk percepatan kegiatan dekontaminasi ini dengan melakukan relokasi sementara. Kenapa? Karena kan selama kita melakukan proses dekontaminasi ini tidak boleh ada masyarakat yang di sekitar lokasi tersebut. Karena kemungkinan akan terjadinya airborne, pindah melalui udara karena debu dan sebagainya. Ya, untuk itu kita relokasikan sementara. Kemarin kita sudah melakukan relokasi terhadap 63 jiwa, 19 keluarga. Oke, 63 jiwa, 19 keluarga. Di Kampung Barengkok, Desa Sukatani, Cikande. Oke. Nah, kemudian juga kita akan melakukan relokasi tahap 2 ya untuk 8 keluarga ya yang kita lakukan juga. Artinya sifatnya sementara ya, Pak ya? Sementara ya. Jangka waktunya mungkin? Ya, sampai dengan lokasi ini dinyatakan aman, clear and clean oleh Bapeten. Kalau itu clear and clean ya mereka bisa kembali lagi. Bisa kembali lagi ya? Ya. Artinya itu. Oke. Nah. Dan selama direlokasi ada mungkin, mohon maaf, pemasukan yang diberikan kepada ini warga? akan dilakukan bantuan-bantuan. Jadi sejak tempat tinggalnya disiapkan, kemudian juga bantuan untuk jaminan hidup mereka dibantu oleh pemerintah Kabupaten Serang. Ya. Saudara, saya masih bersama dengan Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir, BRIN, dengan Pak Saiful Bahri. Pak Saiful, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya. Pak, tadi saya sudah masuk ke dalam, Pak, ke zona merah yang kemudian ditemukan paparan radiasi cukup tinggi. APD-nya harus lengkap, Pak. Ya. Begitu juga dengan protap ketika kita ingin keluar. Ya. Sesungguhnya seberapa berbahaya, Pak, paparan radiasi untuk manusia? Ya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi paparan radiasi ini memang kita harapkan seminimal mungkin mengenai kita, begitu ya. Untuk kondisi-kondisi yang minimum, ya biasanya yang terjadi mual, pusing. Ada dampak gitu itu, ya. Pak? Ya, di awal itu seperti itu biasanya. Itu sindrom-sindrom yang biasanya kalau kita lihat, itulah indikasi penderita seseorang yang terkena radioaktif, begitu ya. Nah, tetapi di level-level yang cukup tinggi, begitu ya, sampai dengan kanker, DNA, perubahan DNA, dan iritasi kulit, dan seterusnya. Mohon maaf, saya ingin tanyakan bahwa ada penyebab paling parah adalah kematian, betul demikian? Ya, betul. Ya. Oke. Ya. Bagaimana kemudian publik harus memaknai hal ini? Apakah kemudian ketika sudah diberitahu mungkin, Pak, ada paparan radiasi, apa yang harus dilakukan? Sejauh jaraknya cukup jauh dari sumber radiasi,
sejauh waktunya tidak terlalu berlama-lama di situ, kemudian ada pembatas shielding antara kita dengan sumber radioaktif tersebut, begitu, sehingga menghambat pancaran itu sebenarnya udah cukup, begitu ya. Dan sekali lagi, ini nggak menular, gitu ya. Tidak menular. Kontaminasi ini tidak menular.